Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja, sehat dan berbahagia. Oke, kita langsung aja bersama gue Zaki Alikram. Kita lanjut ngebahas persoalan yang lagi belakangan ini benar-benar hot dan ini bukan kasus baru, ini banyak kasus-kasus seperti ini. Ya, kriminalisasi lah. Orang-orang berkompeten, orang-orang yang memiliki skill, orang-orang yang bertujuan memajukan bangsa, tetapi mereka dikriminalisasi dengan alasan-alasan yang tidak jelas, bahkan tidak terbukti bersalah, tapi tetap aja mau divonis dengan hukuman penjara lah dan hukuman-hukuman berat lainnya. Pokoknya diberatkan lah, dikriminalisasi. Ibu Ira Puspadewi sebagai Dirut ASDP dan rekan-rekannya dinyatakan diduga kasus korupsi dengan dia mengakuisisi jembatan nasional. Padahal ini kasus sudah 1,5 tahun dilakukan penyidikannya, tapi tidak ada bukti dan tanda-tanda Ibu Ira Puspadewi ngambil sesen pun atau sepeser pun. Tapi tetap aja Ibu Ira Puspadewi dinyatakan vonis 4,5 tahun penjara. Ya gue nggak tahu alasannya kenapa, tapi kalau menurut gue dan gue menduga pasti ada urusan orang-orang penting di belakangnya, ada orang-orang yang mempunyai maksud dan tujuan, dan ada orang yang dirugikan. Yang jelas ini orang-orang elit ya. Karena nggak mungkin banget Ibu Ira Puspadewi ini dikriminalisasi tanpa alasan, pasti ada motif di belakangnya. Nah, sekarang lu pikir ASDP ini sebagai BUMN yang tidak efektif lah, dia mandek. Terus semenjak Ibu Ira Puspadewi dipanggil, dia ini diaspora, dia udah memiliki nama di luar negeri, di Amerika Serikat, di New York, dia udah punya jabatan, dia punya motivasi mungkin ya, punya gerakan hati ingin memperbaiki keadaan Indonesia sebagai Menteri BUMN, itu kan di jabatan di ASDP ya kan. Terus dia menjabat, beberapa tahun kemudian dia terus melakukan, mengimplementasikan dan ya gerakan-gerakan, dan akhirnya ASDP kembali berkembang dan menguntungkan sebuah negara, menjadi BUMN yang aktif lagi gitu. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba ada kasus dugaan korupsi, katanya korupsi karena mengakuisisi jembatan nasional. Itu alasannya ya, kasusnya udah 1,5 tahun. Sekarang Bu Ira Puspadewi per tanggal 20 kemarin pengen dinyatakan vonisnya. Dan sekarang di tanggal 22 kita lagi semuanya lagi menggerakkan untuk petisi Bu Ira Puspadewi gitu. Hal-hal seperti ini tuh bukan hal yang baru dan bukan hal yang tabu gitu di kita. Ini tuh udah banyak kasus-kasus seperti Bu Ira Puspadewi. Ya banyak orang-orang berkompeten, banyak orang-orang yang memiliki skill, bahkan yang mereka udah memiliki karir nih di luar negeri, udah memiliki nama, udah memiliki bangku nyamannya di luar negeri. Mereka rela pulang ke Indonesia untuk ya memperbaikinya. Ya pasti Bu Ira Puspadewi pun tahu keadaan negara kita seperti apa, pejabat kita seperti apa, tapi kayaknya motivasinya dan keinginannya tuh tinggi. Kata gue nekat sih dia ya, karena dia tahu lah kalau misalkan membawa perubahan yang tidak selaras dengan aturan-aturan yang sudah dikonsep sama elit-elit itu, pasti akan beresiko.
pastilah Ibu Ira tuh tahu, tapi kayaknya punya motivasi yang kuat dan ya berakhir di penjara. Sangat miris kan, lo punya tekad yang kuat ya kan untuk memperbaiki negara ini, lu tinggalin nih kenyamanan lu di negara maju, di Amerika, di US. Lu punya bangku hangat, lu punya bangku nyaman, lu tinggalin demi memperbaiki keadaan Indonesia, tapi nggak lama lu berakhir di penjara. Benar-benar menyedihkan. Oke, ya semoga aja ini kasus yang terakhir orang-orang seperti Ibu Ira Puspadewi ini dikriminalisasi. Semoga tidak ada lagi kasus-kasus seperti ini. Karena menurut gue sayang banget kalau orang-orang kayak Ibu Ira Puspadewi ini kita sia-siakan, kita kriminalisasi. Jadi tolonglah buat para pejabat, buat para elit-elit, buat pemangku kebijakan atau siapapun itu, tolong hargai ketika masih ada orang-orang seperti Ibu Ira Puspadewi. Jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai orang-orang yang memiliki darah nih di Indonesia benar-benar udah nggak mau peduli lagi. Jangan sampai. Ya sebetulnya pasti semua orang kalau yang udah pernah tinggal di Indonesia itu pasti cinta. Tapi kalau tahu negaranya seperti ini, pemerintahannya seperti ini, jangan kan dia balik lagi, ya kan? Pasti mereka banyak yang milih ke luar negeri, pengen pindah ke warga negaraan pasti. Makanya banyak kasus kan kemarin tuh kabur aja dulu. Ini makanya terbukti kan sekarang seperti apa pemimpinannya. Ntar gue akan akuhap nih, bahaya. Oke, mungkin sekian konten gue kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan sampai jumpa di konten selanjutnya.